Pemberian vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun akan segera dilaksanakan. Oleh karena itu, terdapat beberapa persiapan yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah dan juga fasilitas kesehatan yang nantinya akan memberikan pelayanan vaksinasi tersebut. Menurut PLT Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Maksi Rondonuwu, pemberian vaksin COVID-19 bagi anak akan dilakukan secara bertahap, mulai tanggal 14 Desember 2021 hingga tahun 2022 mendatang, dengan sasaran sebanyak 26,5 juta anak. Pemberian vaksinasi COVID-19 tahap 1 baru bisa dilaksanakan di provinsi, kabupaten, dan kota dengan capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama di atas 70% dan capaian vaksinasi lansia di atas 60%. Vaksin yang dapat digunakan baru satu jenis, yakni vaksin Sinovac, sedangkan untuk vaksin COVID-19 jenis lainnya masih menunggu Emergency Use Authorization atau EUA serta rekomendasi dari ITAGI. Vaksin diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 28 hari dan pemberian jarak dengan vaksin rutin lainnya selama 4 minggu. Pemberian vaksin intramuskular mungkin akan dijelaskan juga oleh ITAGI. Dosis 0,5 mili sama dengan dosis dewasa diberikan sebanyak 2 kali dengan interval minimal 28 hari. Jarak pemberian vaksinasi rutin ada tambahan 4 minggu. Kalau ada imunisasi rutin atau imunisasi tambahan harus juga jarak 4 minggu. Ya, karena nanti kan ada bias nanti bulan tahun depan ada bias. Ya. Sebelum melakukan vaksinasi seperti biasanya ada formal screening sesuai dengan standar yang nanti itu akan menjadi lampiran daripada keputusan menteri. Format screeningnya kami sudah dapat dari ITAGI dan juga itu dasarnya juga dari masukan dari bidang. Vaksinasi anak perlu segera dilakukan dengan harapan dapat mencegah penularan bagi anggota keluarga yang belum menerima vaksin maupun yang memiliki risiko tinggi, serta mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan mempercepat tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak akan bertempat di puskesmas, rumah sakit, serta pos-pos pelayanan vaksinasi di sekolah dengan syarat membawa kartu keluarga yang mencantumkan nomor induk kependudukan atau NIK anak yang akan menerima vaksinasi. Jadi kalau kita lihat anak kalau kita berikan vaksinasi tentu bermanfaat sekali untuk dirinya sendiri, tetapi juga melindungi mereka yang berada di sekitarnya, termasuk orang tua, kakek, nenek, mungkin kalau ada di rumah, mungkin teman, mungkin guru. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Jadi kalau seorang anak menderita COVID, dia juga bisa menularkan kepada orang di sekitarnya. Tetapi kita harus ingat, vaksin yang diberikan pada anak harus aman, harus melalui uji klinik, harus mendapat izin dari Badan POM, sehingga kita betul-betul yakin bahwa apa yang kita berikan pada anak itu bermanfaat. Komposisinya sama, tapi mungkin dosisnya yang berbeda. Yang kita akan pakai dalam hal ini adalah Sinovac. Sinovac mempunyai dosis yang sama, baik pada anak maupun pada dewasa. Namun jika nanti sudah mendapat izin dari Badan POM mengenai vaksin Pfizer, memang ini agak lebih kecil dosisnya dibandingkan orang dewasa. Mungkin untuk yang 6-11 tahun ini sepertiga dari dosis dewasa. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga tengah menunggu hasil izin penggunaan darurat dari Badan POM dan rekomendasi ITAGI untuk penggunaan vaksin Pfizer dengan kemungkinan pemberian dosis sebesar 1/3 dosis dewasa. Presentia, Tim Liputan, DAI TV.